Program berikut ini didanai oleh rekan dan mitra pelayanan dari Joyce Meyer Ministries. Lari dari masalahmu tak akan berhasil. Hal-hal tersembunyi adalah yang menyakitkan kita. Hal yang kita sembunyikan dari orang, hal yang kita tidak ingin orang lain tahu. Saya mengisi 2 seri hari ini berjudul Kunci Terobosan. Membutuhkan terobosan pada dasarnya berarti kau sedang melawan sesuatu yang mencegah dirimu melakukan yang ingin kau lakukan atau menjadi pribadi yang kau inginkan dan memiliki apa yang ingin kau punya. Dan yang dilakukan pertama selalu dan yang benar adalah berdoa, Tuhan bebaskan kita dan menolong kita. Kita selalu berdoa agar Tuhan menolong, tapi jarang kita sangat ingin Ia menolong, kita ingin Ia menyelesaikannya. Maksudku, dalam esensinya begitu. Karena saat meminta pertolongan, maka artinya Ia memberimu sebuah tugas. Ia tak akan lakukan semuanya. Ia memberimu sebuah tugas. Sebenarnya aku sudah membuat penjelasan baik. Dengan menjelaskan poin itu cukup jelas hari ini, tapi seandainya kau tak hadir, aku ingin berkata, ketika kau berdoa dan minta Tuhan lakukan apapun dalam hidupmu, kau harus siap untuk mendengar untuk apa yang Ia katakan atau bagaimana Ia memimpinmu, membimbingmu, dan kau perlu untuk bersiap lakukan apapun itu yang Tuhan ingin kau lakukan. Lihat aku. Tuhan tidak akan melakukan segalanya untuk kita ketika kita diam dan menganggur. Kita berpartner dengan Tuhan, artinya Ia punya bagian, kita juga. Kau tak bisa meminta untuk berganti peran. Kita dengan Tuhan. Jadi saya bicarakan beberapa hal sekarang. Saya mulai dengan, jika kamu ingin terobosan, kamu harus berhenti menyalahkan orang lain dan mengambil tanggung jawab. Kebanyakan kita senang menyalahkan orang lain atas masalah. Saya lakukan itu dahulu. Saya dilecehkan oleh ayah dan setiap masalah yang kudapat, setiap sikap burukku, temperamenku, setiap kali saya mengasihani diri, apapun itu selalu, seandainya tak terjadi. Ya, memang banyak masalah terjadi padaku akibat masa laluku, tapi di dalam Kristus, dengarkan, jelas Alkitab katakan kita jadi manusia baru. Masa lalu sudah sirna, seberapa banyak segalanya menjadi baru. Dan bukan berarti dalam satu malam segalanya tiba-tiba berubah. Bukan berarti Anda gemuk, maka esoknya Anda bangun, Anda sudah kurus. Bukan berarti kalau kau botak dan esoknya kau bangun dan rambutmu menjadi lebat. Saya percaya artinya menjadi ciptaan baru adalah menjadi bejana rohani baru. Saya percaya artinya Allah tempatkan kita di posisi di mana meski kita harus atasi masalah dan akan ada banyak hal untuk kita pelajari, dan salah satunya adalah mendengar Tuhan dan tunduk kepadanya. Tapi pada saat itu ketika lahir baru dan terima Kristus, dengarkan saya, setiap hal yang Tuhan janjikan bagi anaknya menjadi sesuatu yang mungkin bagimu. Jika siapapun mendapat apapun yang Tuhan tawarkan, maka orang itu bisa jadi adalah kau. Amin. Kamu bilang ini bukan salahku. Ya, yang terjadi terhadap hidupmu bukan salahmu. Mungkin orang lain sakitimu, seseorang mencuri darimu, membohongimu, kau dilecehkan seseorang, tapi tidak boleh jadikan mereka alasan untuk murung. Inilah yang menggangguku saat kita terluka
dan kita membawanya serta seumur hidup. Dan itu jadi alasan untuk tidak mengubah diri. Siapa di sini tahu bahwa sifat manusia suka menyalahkan? Hanya sebagian yang tahu. Pernahkah Anda melihat suami istri keluar dari rumah dan terlambat berangkat? Istri berkata salahmu, suami berkata salahmu. Kita memang kurang bisa mengatakan, kau tahu ini murni kesalahanku, aku minta maaf. Kita bicarakan hal itu sedikit tadi. Kupikir sebaiknya membahas lagi. Kau tahu, itu murni kesalahanku. Dan aku minta maaf. Saya heran mengapa hal itu menyakitkan bagi kita. Tahu kenapa? Iblis membuatnya menyakitkan karena ia tak ingin kita lakukan, karena ia tahu kekuatan yang tersedia bagi kita ketika kita mempertanggungjawabkan tindakan kita. Amin. Saya memberimu pekerjaan rumah, yaitu pulang dan merenungkan sendiri, membangun kejujuran diri. Lalu salah satu hal yang perlu kau renungkan, yaitu apa yang terjadi dalam hidupku, hingga aku persalahkan orang lain atasnya, dan mungkin sudah waktunya saya berhenti, dan meski itu salah mereka, saya sekarang mengambil tanggung jawab, bekerja dengan Tuhan, dan selesaikan. Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 11. Kata Tuhan, siapa yang beritahu bahwa kamu telanjang? Apa kau memakan buah dari pohon yang saya larang untuk kau makan? Lalu Tuhan menegur perempuan, apa yang sudah kau lakukan? Dan perempuan itu berkata, ular itu telah membodohi saya, dan saya makan buah dari pohon terlarang itu. Jadi dia tak berkata, oh saya tidak taat dan berdosa. Dia berusaha memutarbalikkan masalah dan berkata itu salah iblis, dia memaksa saya. Jadi Tuhan berbalik dari Hawa dan berkata kepada ular. Ia berkata, karena perbuatanmu, kau dikutuk lebih dari semua binatang di taman ini. Kau merayap dengan perut dan debulah jadi makananmu seumur hidupmu. Aku akan buat permusuhan atau kebencian besar antara kau dan perempuan, antara keturunanmu nanti dan keturunannya, yang akan hancurkan kepalamu, dan kau hanya bisa hancurkan tumitnya. Jadi kita tahu bahwa sang musuh berhasil dalam menyebabkan sakit dalam hidup Yesus, tapi kita tahu pemenangnya. Amin. Jadi kita mulai, Tuhan tanya, kau buat apa? Hawa jawab, salah iblis. Saya ingin kau lihat, ternyata Tuhan menuntut tanggung jawab kepada setiap orang yang bersangkutan dalam masalah ini. Lalu Adam, pada Hawa ia berkata, aku akan membuatmu sakit ketika melahirkan. Dengan kesakitan kau akan punya anak. Nafsu dan keinginanmu milik suamimu. Ia akan memerintah dan berotoritas atasmu dan miliki tanggung jawab atasmu. Jadi siapapun yang menginginkan otoritas, jangan lupa dengan tanggung jawabnya. Bukan berarti kau suruh-suruh istrimu terus tiap saat tanpa mengurus hidupnya. Amin. Dave, saya hanya mau bilang kalau saya butuh pijat kaki malam ini. Kepada Adam, ia berkata, nah lihat, dia tegur Hawa, dia menghukum iblis. Sekarang pada Adam, ia berkata, karena kau telah mendengarkan perkataan dari istrimu, kau telah memakan buah dari pohon yang kuperintahkan kepadamu untuk tidak dimakan. Nah, sebelum saya lebih jauh, kuberitahu bahwa ini bukan berarti suami tidak boleh mendengarkan istri.
Kita sedang bicarakan satu kasus di sini. Ini bukanlah penjabaran program seumur hidup tentang suami tidak perlu dengarkan istrinya. Masalahnya adalah Adam tahu perintah Tuhan. Ia pilih nasihat Hawa dibandingkan Tuhan. Dan itu yang tak boleh pria lakukan. Kau harus tetap mengikuti Tuhan dan karenanya wanita juga. Amin. Tanah ini sekarang dikutuk karenamu, dan dengan susah payah kamu akan mencari nafkah sepanjang hidupmu. Tuduhan dimulai dari taman dan masih terus berlanjut sepanjang Alkitab. Ini adalah masalah terbesar dalam masyarakat sekarang. Sangat mengherankan, jika kau akan operasi, kau harus tanda tangani kontrak. Jika mereka membunuhmu 20 kali, mereka tak salah. Apapun bukan salah siapapun sekarang. Sebenarnya, ini lucu. Kita hidup di dunia di mana betul-betul tak ada satupun mau ambil tanggung jawab, sedikit pun. Tapi kita gereja lebih baik dari itu, dan kita berdiri tegar menjadi pria dan wanita milik Tuhan. Dan siapapun di sini dengan kerohanian yang kuat harusnya mudah untuk mengatakan tanpa menggerutu, kau tahu itu salahku dan aku bertanggung jawab penuh dan aku minta maaf. Coba bayangkan betapa hubungan menjadi lebih baik kalau kita mau berhenti menyalahkan dan mengakui kesalahan mereka. Nah, Abraham, Sarah, dan Hagar. Salah satu cerita bodoh di Alkitab. Nah, Sarah istri Abram belum melahirkan seorang anak, tapi dia memiliki pelayan Mesir bernama Hagar. Jadi Sarah berkata pada Abram, "Lihat, Tuhan telah mencegah saya untuk punya anak, jadi aku memintamu untuk bercinta dengan pelayanku, sehingga ia akan mengandung, dan mungkin keturunanku dari dia." Dan sekali lagi, pria bodoh ini mendengarkan istrinya. Amin. Tentunya kita tahu apa yang ia sarankan bukan ide yang baik. Wanita bodoh macam apa dirimu yang memberikan suamimu pada wanita lain untuk saling bercinta? Setelah Abram tinggal di Kanaan selama 10 tahun, istri Abram Sarai mengambil Hagar, si pelayan Mesir, dan memberinya kepada suaminya Abram untuk menjadi istri keduanya. Dia bercinta dengan Hagar dan ia mengandung. Ketika ia sadar ia mengandung, ia memandang rendah nyonyanya, menganggap Sarah tidak begitu berarti karena kemandulannya. Jadi saat itu, seharusnya Sarah sadari ini, tiba-tiba Hagar jadi berulah. Aku hamil, kau tidak. Inilah yang lucu. Sarah tegur Abraham, "Biarlah tanggung jawab atas perbuatannya padaku. Atas kelakuan sombong Hagar ada atasmu." Saya bertanya, kenapa ini jadi salah Abram saat jelas Sarah yang memulai? Ini menunjukkan bagaimana kita saling menyalahkan. Mari lanjutkan di ayat 6. Abram bicara pada Sarai, "Lihat, pelayanmu sepenuhnya di tanganmu, turuti otoritasmu, lakukan apapun padanya." Jadi Sarah katakan ini salahmu, dia balik berkata bukan, ini salahmu, bukan urusanku. Lalu Hagar, dia ada di tengah-tengah, memutuskan melarikan diri. Lalu Tuhan menemuinya dan berkata, "Mau kemana? Kau mau apa?" Ayat 8. Ia berkata, "Aku melarikan diri dari nyonyaku." Sekarang kita bicara sebentar mengenai lari dari masalah daripada menghadapinya. Lalu malaikat Tuhan berkata, ayat 8, malaikat Tuhan berkata, "Kembali pada nyonyamu dan tundukkan dirimu pada otoritasnya." Wah, ouch. Kenapa harus saya lakukan?
Tapi Tuhan lalu berkata, aku akan lipat gandakan keturunanmu, sehingga terlalu banyak untuk dihitung. Jadi intinya di sini adalah lari dari masalah tidak menyelesaikan. Sembunyikan sesuatu akan membuatmu sakit. Yang kita sembunyikan dari orang, yang tidak ingin orang lain tahu. Saya tidak bilang tidak perlu ada privasi, tapi terkadang hal yang terbaik untukmu, jika ada sesuatu dalammu yang terus mengganggu, dan mengganggu, yang kamu takutkan orang lain temukan tentangmu, kau akan lebih baik bicara dengan pendeta yang kau percaya, atau cari teman baikmu. Jika kau temukan satu teman baik yang dapat menjaga mulut, kau temukan tambang emas. Amin. Maksudku, saya tidak suka bicara begini, tapi sulit sekali menemukan teman sekarang yang jaga rahasia, dan itu memalukan. Kita harus menjaga rahasia, dan kita tidak boleh ceritakan rahasia orang, tapi menjaganya. Jika ada orang yang kau percaya, maka berbagilah dengan mereka. Kau tahu, aku merasa sedih sekali. Betapa menarik ketika gundah hatimu kau ceritakan. Beban yang kau bawa terangkat. Ketika setan melihat bebanmu kau tutup, maka ia terus menyiksamu dengannya. Lalu ada hal-hal yang kita hindari karena Allah terus mendorong kita untuk menghadapinya, dan kita terus mengelurnya hari ke hari. Mungkin memaafkan seseorang, mungkin menghadapi seseorang, mungkin seseorang dalam hidupmu ambil keuntungan darimu, perlakukanmu tidak baik, mungkin orang tua yang terlalu menuntut kamu. Mereka tak izinkanmu tumbuh dan jadi dewasa. Jadi kamu punya hubungan yang tidak harmonis dengan mereka, dan kau tahu harus menghadapinya, tapi menunda, jadi tetap terjadi kekacauan dan membencinya terus. Kau perlu menyelesaikannya, hadapi, tuntaskan itu, dapatkan terobosan, dan dapatkan kehidupan yang Tuhan sediakan. Amin. Kadang ada hal yang kau lakukan dalam hidup yang kau perlu kembali selesaikan. Kau tak bisa selalu kembali bereskan tiap kesalahan, tapi beberapa bisa, dan beberapa Tuhan mau kau bereskan. Jadi saya ingin bercerita, sepertinya saya sudah pernah ceritakan ini. Sebenarnya saya nikahi seseorang saat 18 tahun untuk menjauhi ayahku. Saya tidak pernah berpikir seseorang menginginkan saya karena saya korban pelecehan seksual. Saya tahu jauh di dalam hatiku saya berbuat salah, tapi saya inginkan seseorang, saya takut saya tak disukai, jadi saya menikahinya dan mengalami 5 tahun dalam penyiksaan. Ia adalah penipu. Bisa merayumu lakukan apapun, dan dia pencuri yang menyedihkan. Jadi saya bekerja di perusahaan bagian hitung gaji, dan dia menyuruhku untuk menuliskan cek ke beberapa orang berbeda, dan saat itu mudah untuk mencairkan cek dimanapun. Maksudku, kau bisa datang berkata, saya ingin cairkan cek, dan mereka mencairkannya. Jadi intinya adalah dia telah mengajariku untuk mencuri uang dari perusahaan tempatku bekerja. Jadi berdiri di hadapanmu pembicara yang dahulu seorang pencuri. Begitu hebat Tuhan mengubah kita. Jadi mungkin kupikir ini akan membuat seseorang merasa lebih baik tentang dirinya karena tahu siapa yang kau dengarkan. Saya senang kita lewati semua proses hukum dan saya tak masuk penjara. Jadi, saya mengajar pendalaman Alkitab di rumah dan punya mimpi dan rencana besar dalam hidup, dan saya mulai merasa bahwa saya perlu temukan perusahaan itu dan beritahu perbuatanku dan kembalikan uangnya. Kau bisa bayangkan betapa takutnya saya. Saya tak tahu rencana mereka, mungkin saja mereka penjarakanku. Tapi saya merasa bahwa jika saya ingin bersama Tuhan dan lakukan semua yang Ia mau kulakukan, maka aku tidak bisa mengubur masalahku.
Saya tidak mengatakan kau harus lakukan seperti saya beritahu bahwa ini adalah yang Tuhan beritahukan kepadaku dan aku harus taati Tuhan. Jika tidak, aku mungkin masih di sana mengajarkan pendalaman Alkitab. Dengarkan saya, Tuhan punya rencana besar untuk hidupmu. Bukan berarti Tuhan rencanakan maka akan terjadi. Akan ada hal yang Tuhan inginkan darimu. Akan ada hal sulit yang Dia ingin kau lakukan. Mungkin ada pengorbanan yang Ia minta kau lakukan. Mungkin pengorbanan memberi. Mungkin saja hal-hal yang terjadi dalam hidupku. Waktunya tiba di mana Allah minta aku dan suamiku untuk mengurus orang tua kami sampai akhir. Mereka adalah orang terakhir di dunia yang ingin kuurus. Tak ada alasan untukku melakukannya. Mereka menghancurkanku, melecehkanku, tak lakukan apapun untukku. Tapi saya tahu itulah perbuatan yang benar. Tidak menyenangkan memang, tapi ku tahu itulah hal yang benar. Dengarkan perkataanku. Hanya karena seseorang telah memperlakukanmu buruk, bukan berarti kamu punya hak untuk melakukan yang salah. Untuk seseorang hari ini datang untuk dengar pernyataan mengapa Tuhan mengirimmu. Saya serius karena kadang kita pikir seseorang perlakukan kita salah, lalu kita menghukumnya dengan tidak mengasihi, memperlakukan mereka buruk, tidak menolongnya saat butuh. Untuk apa ku tolong setelah perbuatanmu itu? Ya, karena itu yang Tuhan lakukan dan kau serupa Tuhan. Maka katanya, kasihilah musuhmu, berkatilah mereka, dan tunjukkan bahwa kau seperti Bapamu di surga. Jika kita berada di bumi mewakili Tuhan, maka kita tidak bisa hidup seperti orang lain. Kita harus lakukan hal yang di luar nalar dan logika di dunia ini, tapi kita lakukan karena kita tahu itu hal yang benar untuk dilakukan. Orang tuaku bertahan hidup lama, benar-benar lama. Sangat lama. Dan butuh banyak uang untuk tempatkan mereka di rumah jompo. Saya harus pekerjakan orang untuk membantu beli kebutuhan dan urusi banyak hal. Dan tidak ada alasan waras untuk kulakukan itu, tapi ku beritahu Anda, mungkin itu adalah salah satu hal kecil yang paling berharga yang pernah kulakukan, yang mempengaruhi kehidupan rohaniku, memberiku kekuatan rohani dan menjauhkan kekuatan setan darinya. Jadi bukan berarti kamu bisa berbuat jahat pada seseorang hanya karena mereka jahat padamu. Mari ku beritahu, menjadi seorang Kristen hebat, maksudku Kristen benar, Kristen menurut Alkitab, itu bukan untuk orang cengeng. Akan ada hal-hal yang Tuhan minta kita lakukan, tidak lebih dari apa yang Ia lakukan buat kita. Ia minta lakukan sesuatu, dan selama itu kau perlu untuk menghadapi hal-hal yang tak ingin kau hadapi. Seringkali kita ingin melupakan dan terus maju. Memang dalam beberapa hal kita tak perlu kembali dan mempertanggungjawabkan. Tapi dalam hal ini, apapun alasannya Tuhan, Dia ingin saya menyelesaikan ini, meskipun hal ini sangat menakutkan saya. Jadi saya cari kantor ini yang sudah pindah, dan saya masuk, bicara pada anak yang mewarisi kantor. Sepertinya saya gemetar. Kataku, apa kau ingat dulu ada karyawan yang mencuri uang darimu melalui sistem gaji, dan bla bla bla. Katanya, ya. Kataku, sayalah orangnya. Ku katakan, saya hanya ingin beritahu bahwa saya Kristen, dan saya tahu itu salah, dan saya ingin kembalikan uangnya. Dia bukan Kristen, dia seorang Yahudi dari keluarga Yahudi. Tapi kupikir siapapun orangnya pasti terkesan, bukan tujuanku membuat terkesan, tapi mereka terkesan dengan ketulusan iman kita pada Tuhan ketika kita
melakukan hal benar. Dia tahu hal itu sulit. Dan juga saya tak tahu bahwa itu berpengaruh di hidupnya nanti. Tapi saya tahu jika saya tidak menyelesaikannya, saya masih di masa lalu. Saya tak akan di sini menceritakan ini. Jadi, sekarang saya tak memintamu untuk kembali selesaikan. Mungkin itu bukan yang Tuhan mau. Tapi ini saya katakan, apapun yang Tuhan minta darimu, apapun yang Tuhan minta kau lakukan tapi belum kau lakukan, apapun yang Tuhan minta darimu di masa depan, seberapa sulit kelihatannya, jangan lari dari apa yang Tuhan minta. Larilah padanya dan selesaikan itu. Karena kadang semakin sulit, semakin kuat kuasa di dalamnya bagimu, apapun bentuknya. Jangan pernah lari dari apa yang Tuhan minta kau lakukan. Mendekatlah, ambil tanggung jawab dan bekerja dengan Tuhan. Itu salah satu kunci penting untuk terobosan dalam hidupmu.